Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita surah At-Taghabun ayat 5 sampai 6 yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu dan azab yang menimpa mereka akibat menyalahi para rasul dan mendustakan kebenaran. Jadi orang-orang terdahulu itu pernah diazab oleh Allah karena ia menyalahi para rasul. Bahkan ada yang membunuh para rasul dan mendustakan kebenaran. Ketika rasul diutus pada saat itu, mereka mengingkarinya, maka Allah mengazabnya. Dalilnya mana? Surah At-Taghabun ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru, apakah belum datang kepadamu he orang-orang kafir, min qablu fadaqu wabala amrihim walahum adzabun alim, berita tentang orang-orang kafir dahulu. Fadaqu wabala amrihim walahum adzabun alim, maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan. Faqalu, lalu ia berkata, abasyaru yahdunana fakaffaru watawallaw. Mereka berkata apa? Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Kata mereka. Wastaghnallah, lalu mereka ingkar dan berpaling. Wastaghnallah, dan Allah tidak memerlukan mereka. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini ayat ini maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya mengabarkan tentang umat-umat terdahulu dan azab serta siksaan yang menimpa mereka akibat tindakan mereka menyalahi para rasul dan mendustakan kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, apakah belum datang kepadamu he orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Artinya apa? Ketika para rasul-rasul dulu menyampaikan kepada umatnya, disampaikannya seperti itu, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, apakah belum datang kepadamu he orang-orang kafir? Orang-orang itu umat-umat yang terdahulu, yang kafir, yang ingkar kepada rasul dahulu, berita tentang orang-orang yang setelah kamu, orang-orang kafir terdahulu,
yakni berita tentang mereka dan apa yang menimpa mereka, azab apa yang menimpa mereka. Fadzaqu wabala amrihim, maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Mereka itu dulu pernah diguncang kiamat oleh Allah. Umat-umat terdahulu itu pernah dihancurkan sehancur-hancurnya, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, dan yang lain-lainnya. Maksudnya apa? Akibat dusta mereka dan buruknya perbuatan mereka, perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka mendapatkan siksaan dan hinaan di dunia. Walahum adzabun alim, dan mereka memperoleh azab yang pedih, yakni di alam akhirat. Azabnya di alam akhirat, azab yang pedih. Di dunia pun sama. Orang-orang dahulu pernah disiksa oleh Allah gara-gara ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada para rasul, serta ada yang mencoba membunuh para rasul. Maka oleh Allah didatangkanlah azab seperti kaum Nuh dan kaum Nabi Lut, sebagai kelanjutan dari siksaan yang telah mereka rasakan di dunia. Nah, maksudnya tadi walahum adzabun alim, dan mereka memperoleh azab yang pedih, yakni nanti di akhirat, sebagai kelanjutan dari siksaan yang telah menimpa mereka, mereka rasakan di dunia. Di dunia juga dia disiksa. Kemudian Allah Ta'ala memberikan alasan atas keputusan tersebut seraya berfirman, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, yakni dengan hujah-hujah, dalil-dalil serta bukti-bukti. Faqalu abasyaru yahdunana, lalu malah mereka berkata, padahal segala sesuatu sudah disampaikan kepada mereka dengan dalil, dengan bukti, dengan cerita-cerita yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu yang tidak mau beriman kepada Rasul dan kepada Allah Ta'ala. Faqalu abasyaru yahdunana, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Kata orang kafir tadi. Maksudnya mereka menganggap tidak mungkin risalah ini berada di tangan seorang manusia, dan mustahil jika mereka diberi petunjuk oleh seorang manusia yang sama dengan mereka. Memang kebanyakan seperti itu. Dia tidak mempercayainya. Ini petunjuk oleh Allah tapi disampaikan oleh manusia. Dia tidak percaya kepada manusia yang menyampaikannya. Karena apa? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Fakafaru watawallau, lalu mereka ingkar dan berpaling, yakni mereka mendustakan kebenaran dan menolak untuk mengamalkannya. Wa astaghnallah, dan Allah tidak memerlukan dia. Walaupun dia tidak mau beriman, itu tidak penting bagi Allah, karena Allah menciptakan manusia itu dan menyuruh manusia beriman. Bagi siapa yang beriman kepada Allah, yang untung bukan Allah. Allah tidak merasa untung, tidak. Yang untung adalah orang yang beriman tadi. Karena walaupun seisi dunia ini tidak beriman kepada Allah, Allah tetap mulia. Walaupun seluruh dunia ini diisi dengan kemaksiatan, orang tidak ada yang mau beriman kepada Allah, Allah tetap mulia. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Allah menciptakan manusia dan semua manusia beriman, Allah tidak kurang kemuliaannya, tidak. Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan mereka. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Subhanallah.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah sekali lagi, ketika iman ada dalam diri manusia, iman kepada Allah dan Rasul-Nya ada pada diri kita, itu wajib bagi kita mensyukuri keimanan tersebut. Karena apa? Karena Allah menghendaki keselamatan, kebaikan pada orang-orang yang beriman. Beruntung kita menjadi orang pilihan Allah seperti itu. Beruntung kita dititipi iman dalam diri kita. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Mungkin saat ini kita merasakan biasa-biasa saja, tapi ketahuilah, ketika mati kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, baru betapa pentingnya keimanan itu. Ternyata hidup kita itu sesungguhnya hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Yang untuk saat ini mungkin kita masih merasakan hal-hal seakan-akan tidak merasakan keimanan itu sebagaimana yang dirasakan para orang-orang yang betul-betul dekat pada Allah. Tapi ketahuilah, pasti, itu pasti, kebaikan yang kita lakukan saat ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini, itu suatu saat pasti kita akan mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Di akhirat kelak, kalau di dunia belum ada, di dunia itu masih bebas. Orang mau beriman silahkan, Allah masih kasih rezeki pada orang-orang yang tidak beriman padanya. Orang beriman pun dikasih rezeki, yang tidak beriman pun dikasih rezeki. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya keimanan kita itu nanti ketika ajal menjemput, ajal sudah datang, keimanan itu yang betul-betul akan menjadi pembela pada diri kita. Allahu Akbar. Karena iman kepada Allah, disuruh menyembah Allah itu ada, memang Allah yang menyuruh. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, he semua manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu, sembahlah Tuhanmu, rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bayangkan, Allah yang menyuruh. Ya ayuhan nas di sini manusia, artinya apa? Siapa saja, baik kecil, besar, laki-laki, tua, muda, yang merasa dirinya manusia itu dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah. Ya ayuhan nasu'budu, hei manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kesyukuran kita itu senantiasa sungguh-sungguh bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau titipkan iman di dalam dada kami ya Allah. Ya, seperti itu yang paling penting. Hidup di dunia 63 tahun sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kehidupan abadi yang kekal selama-lamanya adalah hidup setelah kematian kita. Nah, setelah mati kita baru kita merasakan kehidupan menuju perjalanan kehidupan baru di alam yang baru. Persis sebagaimana ketika ada seorang bayi terlahir di dunia, sesungguhnya dia baru akan menghadapi kehidupan dunia.
Dulu dia tidak ada di dunia, dia berada dalam kandungan ibu, kandungan seorang, dalam rahim seorang ibu. Dia dikasih tangan, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki. Apa kata si bayi? Ya Allah, kenapa engkau berikan saya kaki? Kenapa engkau berikan saya tangan? Kenapa engkau berikan saya mata? Kenapa engkau berikan telinga? Kenapa engkau berikan hidung? Kenapa semua ini untuk apa ya Allah? Saya tidak membutuhkannya itu. Kata kita dulu ketika berada dalam rahim seorang ibu. Tapi ketahuilah bahwa Allah sangat tahu apa yang akan engkau alami di alam setelah kamu keluar dari rahim ibumu. Keluar di alam yang disebut dunia. Baru nanti engkau akan tahu mulutmu untuk apa, telingamu untuk apa, kakimu untuk apa, tanganmu untuk apa. Baru engkau akan merasakan. Setelah engkau lahir, jebret di dunia, baru benar-benar engkau merasakan, ya Allah, ternyata tanganku gunanya untuk ini, telingaku gunanya untuk mendengar, mataku untuk melihat, mulutku untuk berbicara, kakiku untuk berjalan. Bayangkan, semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini, sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, amal ibadah kita, semuanya ini persis di saat kita berada di alam kandungan seorang, di alam rahim ibu. Gunanya untuk apa kita itu seakan-akan belum tahu gunanya untuk apa. Kecuali hanya untuk ketenangan dalam hati kita. Kita merasa tenang ketika kita melakukan kebaikan. Kita merasa tenang ketika kita sudah melakukan perintah Allah dengan semampu kita. Hanya itu. Memang hanya itu. Kalau masalah rezeki, ketahuilah. Untuk orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau beranggapan bahwa ketika engkau taat, rezekimu betul-betul akan mudah. Itu suatu bonus saja bagi kita. Karena hakikatnya, walaupun orang tidak sholat, orang-orang kafir, itu semua dikasih rezeki sama Allah. Semua, bahkan orang-orang kafir itu lebih kaya, lebih murah rezekinya daripada kita. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketahuilah, ketenteraman dalam hati itu adalah satu-satunya rezeki yang paling besar, yang tidak ada nilai. Sesungguhnya itu. Dan memang hanya itu yang menjadikan kita tenang, kita ridho, kita terima seperti itu. Tapi ketahuilah, sholat kita, amal ibadah kita, bacaan Quran kita, puasa kita, amal-amal kebaikan kita, ketika mati kita, baru semua itu akan membela kita. Disitulah persiapan amal-amal yang akan kita dapatkan ketika mati kita nanti. Nah, seperti itu. Persis ketika kamu dalam kandungan ibu kamu. Tangan untuk apa ya Allah? Kakiku untuk apa ya Allah? Aku tidak bisa melihat apapun. Saya berada dalam lingkaran kecil yang tidak bisa jalan ke sana kemari. Persis. Sholat kita untuk apa ya Allah? Bacaan Quran kita untuk apa ya Allah? Allah akan memberinya pahala setelah kematian di akhirat nanti. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah, wahai orang-orang yang beriman, ketika di dadamu, dalam hatimu ada iman, Masya Allah, engkau hidup di dunia ini, ketika kembali kepada Allah dalam keadaan miskin, ya Allah, hamba selama hidup di dunia betul-betul miskin, sudah tersiksa. Allah tidak akan marah. Engkau hidup di dunia susah, menderita terus-menerus. Ketika kau kembali kepada Allah,
Allah tidak akan marah. Tetapi ketika engkau kembali kepada Allah, engkau tidak membawa iman yang ada dalam dadamu, tidak engkau membawa iman, wallahi, engkau tidak akan merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Hidupmu dalam alam kuburmu, di alam yang baru, akan penuh penderitaan. Pasti, itu pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari segi perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya Allah, jadikan kami ya Rabb orang-orang yang senantiasa mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau perintahkan ya Rabb. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, dan keluarga kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Keselamatan ya Rabb. Jaga iman kami ya Rabb. Jaga ibadah kami ya Rabb. Jaga kami ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jadina wali jadatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khair. Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.